Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? I hope all of you in a good condition. Okay my student, welcome to the English class with me Julfafni Marija. Anak-anak sekalian, Ibu tanya, adakah di antara kalian yang suka memasak? Pasti ada yang jawab ya dan ada yang jawab tidak. Kalau misalnya bagi anak-anak yang jawab tidak, kalau dikasih resep makanan atau resep minuman atau resep masakan, sedikit banyaknya pasti ada yang misal karena ada petunjuk di dalam resep tersebut. Anak-anakku sekalian, ternyata resep makanan, resep minuman, dan resep masakan tersebut termasuk dalam sebuah teks. Teks apa itu? Teks prosedur atau prosedur teks. Jadi hari ini anak-anakku sekalian kita akan mempelajari yang namanya prosedur teks atau teks prosedur. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian daripada teks prosedur adalah prosedur text is a text that gives us instruction on how to do or make something. Teks prosedur adalah teks yang memberikan kita perintah, petunjuk, ataupun langkah-langkah dalam melaksanakan atau membuat sesuatu. Contohnya apa? Contohnya adalah pertama, resepi. Apa itu resepi? Resep makanan. Yang kedua, manual instruction. Apa saja itu? Petunjuk-petunjuk manual. Petunjuk menggunakan HP, petunjuk menggunakan laptop, dan lain-lain sebagainya. Bahkan instruksi ataupun tutorial game itu termasuk dalam procedural text. Oke, itu mengenai pengertiannya. Yang kedua, tujuan daripada procedural text atau the purpose of the procedural text. Apa tujuannya? The purpose of procedural text is to explain or to tell the readers how to make, how to operate or do something based on the sequence step, yaitu menjelaskan kepada kita bagaimana melakukan sesuatu, mengoperasikan sesuatu, dan bagaimana mengerjakan sesuatu berdasarkan langkah-langkah yang berurutan. Jadi langkah-langkahnya berurutan. Jadi tujuannya adalah untuk melaksanakan sesuatu. Yang ketiga adalah generic structure. Generic structure adalah struktur umum dari sebuah teks prosedur atau procedural text. Oke, coba perhatikan anak-anak ibu sekalian, ada ibu kasih di sini contoh daripada prosedur text. Oke, coba lihat. Tada. Jadi dari teks prosedur ini, mari kita analisa satu persatu apa saja generic structure daripada sebuah teks prosedur. Oke, kita lihat judulnya. Apa judulnya, nak? How to make kolak. Tahu kalian kolak? Kolak is a traditional food of North Sumatra. Kolak itu adalah makanan tradisional dari Sumatera Utara. Oke, jadi judulnya itu termasuklah itu goalnya. Apa itu goal? Goal adalah tujuan. Tujuan daripada sebuah teks prosedur itu ada di dalam judulnya. Oke, itu dia goal. Jadi generic structure yang pertama adalah goal. Yang kedua, material. Material apa itu material? Bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam membuat sesuatu. Dari teks kita ini coba kita perhatikan, materialnya ada dua. Yang pertama ada ingredient dan yang kedua ada utensil. Ingredient itu apa? Bahan-bahan yang dibutuhkan. Sedangkan utensil adalah alat-alat yang dibutuhkan. Jadi kalau membuat kolak itu coba perhatikan teksnya. Jadi yang dibutuhkan bahan-bahannya yang pertama adalah sweet potato. Apa itu sweet potato? Sweet manis, potato kentang. Sweet potato apa? Bukan kentang manis, tapi sweet potato adalah ubi jalar. Jadi kolak kita ini kolak yang terbuat daripada ubi jalar. Yang kedua ada coconut milk. Apa itu coconut milk? Coconut milk adalah santan. Yang ketiga brown sugar. Apa itu brown sugar? Gula aren. Dan yang keempat adalah a pinch of salt, sejumput garam. Dan yang terakhir tentu kita butuh water. Itu dia bahan-bahannya. Dan selanjutnya ada dia utensil. Utensil adalah alat-alat yang dibutuhkan. Alat beda dengan bahan. Apa saja alatnya? Yang pertama cutting board, papan talenan papan untuk memotong. Jadi biasanya
material di dalam teks ini ada dua, ada dia ingredient, ada adsense. Dan yang ketiga, generic structure daripada sebuah teks prosedur itu ada yang namanya step. Dalam hal ini adalah metode itulah metode memasaknya atau langkah-langkah. Step itu berisikan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Oke, perhatikan apa saja langkah-langkahnya. Dimulai dari peel, mengupas, mencuci ubi jalarnya, selanjutnya santan, gula, dan garamnya itu kita aduk bersama. Setelah gulanya larut, kita masukkan ubi jalarnya, dan yang terakhir kalau sudah misalnya semua tercampur dengan rata, dan kita sajikan dalam keadaan hangat. Serve in hot. Oke, itu dia generic structure daripada sebuah teks prosedur. Baiklah anak-anakku sekalian, itu dia generic structure-nya. Oke, sekarang Ibu kasih teks. Oke, tada. Coba perhatikan teksnya. Oke, kalau kita bandingkan dengan teks sebelumnya, kira-kira apa perbedaannya? Oke, yang Ibu yakin kalian sudah tahu perbedaannya. Perbedaannya ada di mana? Kalau teks yang sekarang ini tidak memiliki material, yang ada hanya judulnya, kemudian langsung stepnya. Ternyata judul tadi adalah goalnya, sedangkan yang kedua yang di sini adalah step. Apa judulnya nak? Judulnya adalah How to use electric iron. Bagaimana menggunakan setrika listrik. Kemudian dia langsung langkah-langkah. Apakah ini termasuk prosedur teks, Bu? Iya, ini juga termasuk teks prosedur. Kenapa? Karena material itu, bahan-bahan itu adalah optional. Boleh ada, boleh tidak. Oke, tetapi kalau dalam sebuah resep makanan, bahan-bahan itu tentu sangat dibutuhkan. Tetapi kalau hal seperti ini, petunjuk menggunakan sesuatu, petunjuk menggunakan mesin, kita tidak membutuhkan bahan-bahan. Oke, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Baiklah, untuk mempertajam pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini, Ibu sediakan tugasnya di dalam link berikut. Dan silakan nanti klik linknya, Ibu bagikan linknya. Maka di dalam itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.